04. Berkenalan dengan teman-teman sekelas, anak-anak. Hari ini ibu akan memperkenalkan anak baru kepada kalian, kata Ibu Is kepada murid-murid kelas 6, cewek atau cowok bu, tanya Joni kepada Ibu Is, cowok. Wah, gak begitu menarik bu, saya kira cewek bu, celetuk Joni dengan bernada kecewa. Emang kalau cewek kenapa John? Tanya Ibu Is dengan nada serius. Ya kalau cewek kan bisa jadi tambahan referensi bu, sahut Joni dengan muka peringas-peringis. Wahahaha. Gelak ketawa dari anak-anak 6 itu serentak membahana ketika mendengar kata-kata Joni tadi. Hah, kamu ini John? Terus seandainya murid barunya cewek mau kamu kemanain tuh gebetanmu yang kemarin? Kemarin ibu lihat kamu di depan asrama anggrek lagi ngobrol asik tuh MA cewek, kata Ibu Is sambil tersenyum melihat tingkah Joni. Ya bisa 2 tubuh. Kan lebih dari 1 juga enggak pak-pak, sambung Joni. Wah, emang Joni MAH kadal darat bu. Si Rina yang masih kecil aja juga udah mulai dideketin tuh, seorang murid lain ikut berbicara. Loh, kok kadal darat san? Biasanya kan namanya buaya darat untuk orang yang kayak Joni gitu? Tanya murid lain kepada temannya yang bilang kadal darat kepada Joni. Ya kalau buaya darat itu kan udah gede. Kalau Joni karena baru kelas 6 ya belum jadi buaya darat. Tapi baru jadi kadal darat, jawab teman yang tadi ditanya, hahaha. Terdengar kembali suara tertawa anak-anak kelas 6 membahana. Andri yang sedari tadi berdiri di samping Bu Is tampak mengernyitkan dahi. Wah, kok ternyata murid-murid di sini sama kayak teman-teman aku dulu waktu di sekolahan yang ada di desa sana ya. Mereka juga suka bergurau yang nyeleneh-nyeleneh begitu. Tapi kan di sini semua muridnya tunanetra. Masa iya, mereka juga mengenal namanya pacaran dan segala macam, pikir Andri dalam hati. Ah, kalian ini. Ini tuh ada teman kalian yang baru mau perkenalan dengan kalian. Malah bicara yang enggak-enggak. Ayo Andri coba perkenalkan diri Andri kepada teman-teman di sini. Biar kita semua kenal siapa Andri. Bu Is mempersilakan Andri dengan lembut, perkenalkan. Nama saya Andri Prasetyo. Saya asli dari Jawa Timur, saya 2 bersaudara. Saya anak sulung dan saya mempunyai seorang adik perempuan. Saya mengalami ketunanetraan dari umur 10 tahun, begitulah Andri terus memperkenalkan diri kepada anak-anak kelas 6 tersebut. Sesekali ketika di tengah-tengah Andri memperkenalkan diri terdengar celetukan-celetukan dari murid-murid kelas 6. Wah, orang Jawa kowek ya? Wah, di Jawa Timur sana makanan khasnya apa? Oh baru 5 tahun buta ya? Wah, boleh tuh adiknya jadi referensi buatku. Begitulah celetukan-celetukan dari murid-murid kelas 6 tersebut diiringi dengan ketawa mereka. Andri menghadapi celetukan-celetukan semacam itu tampak grogi bukan main. Untunglah Bu Is menenangkan Andri dan menyuruh murid-murid yang lain untuk diam. Bu Is juga menjelaskan bahwa murid-murid yang lain itu cuma bercanda dan menyuruhnya untuk jangan diambil hati bercandaan mereka itu. Andri benar-benar merasakan shock terapi di kelas 6 tersebut. Dia tidak menyangka bahwa ternyata para murid tunanetra memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan ia hanya menjadi bahan godaan saja di kelas tersebut, namun ternyata apa yang dikatakan Bu Is itu benar. Ternyata meski teman-teman Andri sering menggoda Andri dengan celetukan-celetukannya. Tapi setelah perkenalan itu selesai, Andri banyak dibantu oleh teman-temannya. Ia digandeng anak yang bernama Tony untuk mengitari ruangan kelas itu. Hal itu tujuannya agar Andri bisa beradaptasi dengan ruang kelas itu serta mengetahui tata ruang dalam kelas tersebut, selain dibantu berkeliling kelas dan lingkungan sekolah tersebut. Andri juga diajak ke perpustakaan dan di sana ia dipegangkan sebuah buku braille yang tebalnya minta ampun. Wah, buku apa nih Ton? Kok tebal banget kayak gini? Tanya Andri kepada temannya yang bernama Tony tadi. Ini buku paket matematika untuk kelas SMA yang sudah dialih huruf menjadi braille. Di sini buku-buku paket visual hampir semua sudah diterjemahkan dalam huruf braille. Tapi yaitu, kalau udah jadi buku braille begini tebalnya minta ampun, kata Tony berusaha menjelaskan. Rupanya di perpustakaan SLB itu semua buku paket dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA ditaruh semuanya di dalam perpustakaan tersebut. Hal ini adalah karena tempat di SLB tersebut terbatas. Jadi sebuah perpustakaan didesain untuk seluruh tingkat satuan pendidikan yang ada di yayasan tersebut. Andri tampak masih terheran-heran sambil memegangi buku paket matematika yang dijelaskan Tony tadi. Tebal buku tersebut hampir seperti bantalnya di asrama.
Kok bisa ya buku setebal gini? Lah terus apa ada yang mau membacanya? Lah aku tadi malam aja belajar membaca braille susahnya minta ampun. Kok ini ada buku segede gini kapan selesainya kalau mau baca? Pikir Andri dalam hati. Oh gitu ya. Lah ini apalagi kok buku tapi dari plastik begini? Tanya Andri lagi saat tangannya meraba sebuah buku yang keseluruhannya terbuat dari plastik. Itu Al-Quran Braille. Itu dibuat dari plastik Nika agar ketika tiap hari diraba oleh tunanetra tidak mudah amblas tulisan Braille-nya. Itulah perkenalan pertama Andri dengan teman-teman sekelasnya. Rata-rata mereka itu bersikap baik dan mau membantu kesulitan-kesulitan Andri. Ternyata teman-teman sekelas Andri adalah Tony Setiawan yang berasal dari Depok, Rina Rafika yang berasal dari Sukabumi, Joni Effendi yang berasal dari Bekasi serta Sandi Nugraha yang berasal dari Sumedang. Andri mengira bahwa dalam satu kelas itu akan berisi 20 siswa atau bahkan lebih. Tapi ternyata, kelas 6 di kelasnya itu hanya berisi 5 orang siswa termasuk dirinya sendiri. Sedangkan kelas 5 hanya berisi 3 orang siswa, kelas 4 hanya 7 orang siswa, kelas 3 hanya 4 orang siswa termasuk Fatimah adik dari Aisyah, kelas 2 hanya 2 orang siswa serta kelas 1 hanya berisi 4 siswa. Ia pernah menanyakan perihal sedikitnya murid-murid tunanetra itu kepada teman sekelasnya, kok di kelas ini cuman sedikit ya muridnya? Biasanya dalam satu kelas itu kan siswanya banyak. Kok di sini hanya sedikit? Demikian tanya Andri ketika ia bersama dengan teman-teman sekelasnya sedang beristirahat setelah pelajaran. Namun, jawaban dari teman-teman sekelasnya membuat Andri terkejut. Emangnya Andri ingin di sekolahan kita ini banyak siswanya gitu? Apa nggak kasihan kalau makin banyak tunanetra di Indonesia ini? Demikian kata teman-teman sekelas Andri. Pikir Andri, benar juga ya. Kalau murid tunanetra dalam satu kelas itu banyak, berarti populasi tunanetra di negara ini banyak dong. Wah, nanti kalau semakin banyak tunanetra, bisa-bisa ada negara tunanetra nih. Ternyata menurut keterangan dari teman-teman sekelas Andri, di yayasan tersebut berisi 56 anak asuh tunanetra. Ke-56 anak asuh tunanetra tersebut mereka ada yang berada di jenjang SD di SLB itu. Ada yang berada di jenjang SMP di SLB itu, ada pula yang SMA, bahkan ada pula yang sudah kuliah di beberapa perguruan tinggi akan tetapi mereka masih diperkenankan untuk tinggal di asrama yayasan tunanetra tersebut. Andri terus mencoba belajar huruf Braille baik di sekolah pada siang hari ataupun ketika belajar malam bersama dengan tutor spesialnya Teh Ais alias Aisyah. Namun, ternyata belajar huruf Braille itu tidak segampang yang ia bayangkan. Simbol-simbol Braille telah hatam ia hafalkan. Akan tetapi kepekaan tangannya tetap belum bisa peka seperti teman-teman yang lain. Dia cuman seperti meraba parut begitu saja ketika dia meraba hasil tulisan Braille yang dia buat sendiri. Meskipun kata Ais tulisannya itu sudah betul.